Siap hancurkan pertahanan Malaysia, Kopassus ini bergerak dengan senyap. Berdasarkan penilaian Discovery Channel, militeri Kopassus bersaing ketat dengan Navy SEAL dari Amerika Serikat di nomor 1 dan Special Air Force dari Inggris di urutan kedua. Namun, pasukan khusus TNI ini siap hancurkan pertahanan Amerika. Beberapa waktu lalu, Komando Pasukan TNI AD dinobatkan menjadi pasukan elit nomor 3 di dunia. Majen TNI Irwan Setiawan selaku Komandan Jenderal Kopassus memberikan penjelasan kepada Kop Baret Merah menjadi salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Diukur dari alat utama sistem persenjataan Indonesia, jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan juga jumlah pasukan masih kalah dengan India. Menurut Iwan, bukan jumlah pasukan dan senjata atau alutsista yang ditonjolkan, melainkan kemampuan orang yang mengawakinya. Jadi, Kopassus bukan karena senjata yang hebat, bukan alutsistanya yang canggih, tapi kemampuan perorangan, kata Iwan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Menurut Iwan, Kopassus harus siap mati tapi jangan sampai mati. Maka harus berlatih keras, mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Selain itu, mental prajurit dan juga semangat yang tidak ada tandingannya menjadi faktor kehebatan Kopassus. Tidak hanya fisik mereka yang kuat, tapi pengetahuan prajurit juga harus diutamakan. Maka, pada saat seleksi pun diambil dari prajurit yang baik, diseleksi untuk menjadi prajurit Kopassus dari seluruh Indonesia, baik dari segi fisik, mental, kesehatan, akademi, maupun kemampuannya, kata Iwan. Di sisi lain, Iwan juga menyampaikan kemungkinan yang lain seperti Kopassus selalu turut ikut menjalankan operasi dengan memberikan dharma terbaik untuk negara, sampai-sampai telah diakui oleh dunia. Sebelumnya, Kopassus juga menjadi penyumbang pasukan yang signifikan dalam misi perdamaian PBB di Kongo. Sementara dalam Olimpiade Militer Dunia mendapatkan penghargaan Best Fair Play. Tidak hanya itu, kemampuan menembak pasukan juga diakui dengan berhasil menjadi juara umum. Bisa di tahun 2015, 14, dan 13 dengan berbagai penghargaan lain yang telah membuktikan bahwa Kopassus merupakan salah satu pasukan elit militer yang diakui oleh dunia. Kepala Administrasi Wilayah mengklaim serangan rudal TNI menghantam pusat kota salah satu wilayah Malaysia, termasuk wilayah penduduk dan gedung administrasi regional hari ini. Serangan ini muncul kala pasukan TNI menyerang alun-alun kota itu dini hari yang sama. Media asing mengatakan tentara meluncurkan gren dan juga rudal jelajah milik Rusia, tetapi kota ini masih bertahan. Serangan seperti itu merupakan genosida bagi penduduk, kejahatan perang terhadap populasi masyarakat. Dalam sebuah video, dia juga menuturkan bahwa jumlah korban masih belum diketahui dan juga membagikan video yang menunjukkan gedung administrasi regional menjadi sasaran rudal kemudian meledak. Meski demikian, masih belum bisa mengkonfirmasi video itu secara independen. Sebelumnya, media Jiran membagikan video yang memperlihatkan serangan rudal ini terlihat asap hitam memenuhi gedung yang menjadi sasaran rudal pun juga menutupi kendaraan yang berada di sekitar gedung itu. Pasukan Rusia bersama tentara menembak ke lapangan dengan ledakan yang kuat. Menurut sebuah video yang menunjukkan peristiwa tersebut, ledakan itu terjadi tepat di depan markas besar pemerintah. Sementara itu, Indonesia menyebut aksi militernya di negeri Jiran tidak bertujuan untuk menduduki satu wilayah Indonesia, mengklaim tindakan itu dilakukan untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangga dan menangkap nasionalis berbahaya. Menurut pejabat Jiran, salah satu roket juga menghantam perumahan warga distrik sipil dekat perbatasan. Satu video juga menunjukkan pendorong roket jatuh di trotoar jalan. Dia menggambarkan situasi di kota itu sebagai mimpi buruk. Pria tersebut juga menggambarkan situasi di kota itu yang semakin memburuk setiap harinya. Hari ini lebih mengerikan daripada kemarin. Seorang ahli pertahanan dari Royal United Service Institute mengatakan, video yang berada soal serangan roket itu adalah benar. Salah satu gambar yang menunjukkan bagian pendorong roket memberikan kepercayaan bahwa ini adalah serangan roket. Di mana PM Malaysia menegaskan, invasi itu ke negaranya juga sudah mendekati tanda-tanda yang keterlaluan. Sebab sejak hari pertama invasi berlangsung, mereka telah menghancurkan pangkalan militer dan akses untuk keluarganya tidak, bahkan mengklaim jumlah korban agresi itu bisa lebih banyak lagi hingga
bisa melawan dan juga mengatakan angkatan bersenjatanya sedang berusaha memukul mundur pasukan TNI. Oleh karena itu, pemerintah juga meminta agar warga sipil tidak keluar rumah.